Oke, sekarang saya akan coba jelaskan hukum pertama dari termodinamika, yaitu hukum pertama termodinamika gas. Oke, kita mulai misalkan ada suatu gas yang berada di dalam wadah tertutup. Gas tersebut dinamakan sebagai suatu sistem. Jadi saya lambangkan dengan suatu kotak tertutup dan di dalamnya ada suatu gas. Gas ini dinamakan suatu sistem. Jadi sistem itu adalah suatu fokus yang kita anggap sebagai sesuatu yang akan diperhatikan, dan di luar sistem itu kita namakan sebagai lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang di luar dari sistem. Oke, sistem ini akan memiliki energi yang dinamakan sebagai energi dalam. Oke, selama tidak ada interaksi atau tidak ada perubahan dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan, maka energi dalam sistem akan tetap atau tidak berubah. Namun, energi dalam sistem dapat berubah dengan satu dari dua cara atau keduanya. Pertama, apabila suatu sistem itu melepas kalor ke lingkungan. Misalkan sistem melepas kalor ke lingkungan. Saya lambangkan dengan anak panah dari dalam sistem ke lingkungan. Jadi kalor dilepas dari sistem ke lingkungan dalam bentuk panas atau kalor. Misalkan sistem suhunya lebih tinggi, dia melepaskan energi kalor atau panas ke lingkungan. Apabila hal ini terjadi, maka energi dalam sistem akan bertambah atau berkurang. Sudah pasti energi dalam sistem akan berkurang karena sistem melepas sebagian energi dia ke lingkungan. Oke. Sebaliknya, jadi kalau misalkan untuk dari sudut pandang kalor, jadi kalau misalkan kalor keluar sistem, berarti delta U berkurang. Tapi bisa juga kalor masuk ke sistem. Jadi lingkungan memberikan kalor ke dalam sistem. Jadi kalor masuk ke dalam sistem. Oke, ke dalam sistem. Ini berarti delta U-nya bertambah. Oke. Cara lain untuk mengubah energi dalam suatu sistem adalah apabila sistem tersebut melakukan kerja ke lingkungan. Misalkan suatu gas, dia berekspansi atau bertambah volumenya, dia mendorong sesuatu, dia melakukan kerja ke sistem. Jadi gas bisa juga dia melakukan kerja atau W. Nah, kalau misalkan sistem dia melakukan kerja, ini berarti energi dalamnya akan berkurang. Oke. Karena sistem melakukan kerja. Jadi dia memberikan sebagian energi dia untuk kerja, mendorong sesuatu. Namun bisa juga sistem tersebut dia bukan melakukan kerja, tapi dia dikenai kerja. Misalkan suatu gas di dalam suatu wadah ditekan oleh usaha dari luar. Jadi bisa juga usaha itu dikenakan atau bekerja pada sistem. Itu dinamakan bahwa sistem dikenai atau dilakukan kerja pada sistem. Dalam hal ini berarti energi sistem akan bertambah. Oke. Terlihat bahwa energi dalam itu dapat berubah tergantung apakah kalor keluar atau masuk sistem, atau apakah sistem melakukan kerja atau dikenai kerja. Kita dapat memformulasikannya dengan hukum pertama termodinamika, yaitu delta U atau perubahan energi dalam sistem sama dengan Q minus W. Oke, jadi ini hukum yang cukup terkenal. Sebetulnya ini adalah hukum kekekalan energi. Jadi energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk seperti itu. Oke. Jadi perjanjiannya seperti ini. Jadi kalau Q ini adalah kalor. Jadi Q itu positif apabila kalor masuk sistem. Kita periksa dulu ya. Apabila kalor masuk sistem, berarti Q positif, berarti otomatis delta U akan bertambah. Berarti sesuai dengan apa yang kita anggap tadi sebelumnya. Jadi otomatis apabila Q negatif, ini artinya kalor keluar dari sistem. Oke, masih bisa dipahami. Sedangkan untuk W, ini perjanjiannya sedikit berbeda. Jadi apabila W positif itu apabila sistem
melakukan kerja. Oke, coba kita periksa. Apabila sistem melakukan kerja atau berekspansi, ini berarti W-nya positif. Apabila kita melihat dari rumus ini, berarti delta U-nya akan berkurang sebesar usaha yang dilakukan oleh sistem. Berarti ini sesuai dengan apa yang logika yang sudah kita mulai sebelumnya. Berarti otomatis apabila W negatif, itu berarti sistem dikenai kerja. Oke, dikenai kerja itu berarti biasanya dikompres atau ditekan. Jadi ada penyusutan volume. Jadi apabila sistem dikenai kerja oleh lingkungan, maka energinya akan bertambah. Oke, sekian dulu untuk perkenalan rumus hukum pertama termodinamika. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih lagi untuk logika berpikir hukum pertama termodinamika. Oke, di video berikutnya akan dibahas mengenai rumus-rumus yang dipakai untuk setiap 4 proses isobarik, isokorik, isotermik, dan adiabatik. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikut.